Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri, muslim-muslimat, para hamba Allah sekalian, yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan untuk senantiasa taat kepada Allah, senantiasa kita semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita senantiasa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Karena hakikatnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang paling banyak hartanya. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang paling tinggi jabatan, pangkat, kedudukannya, tidak. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang paling pandai sehingga mempunyai gelar berderet di belakang namanya. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling atqakum, orang yang paling bertakwa. Maka mari kita berusaha ya, melatih diri kita, membiasakan agar diri kita terus berupaya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan atau cara senantiasa istiqomah mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tentang keutamaan salat yang keenam. Ya. Keutamaan salat yang keenam. Adapun kemarin keutamaan salat yang kelima, Allah mengangkat derajat seseorang dan menghapuskan kesalahan. Nah, sekarang yang keenam, yaitu salat termasuk faktor yang terbesar menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, salat adalah faktor terbesar yang menyebabkan seseorang dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang yang enggak salat ya, hilang ini penyebab yang paling utama memasukkan ke dalam surga, hilang kalau seandainya tidak salat. Ya. Karena salat ini kuncinya dari amalan-amalan. Kalau salatnya diterima dengan baik oleh Allah, dikerjakan dengan baik, maka amalan yang lain diterima. Kalau salatnya rusak, bolong-bolong, kan gitu. Ya. Maka salat merupakan faktor terbesar yang menyebabkan manusia dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjaga salat. Konsisten,
istiqomah menjaga sholat kita 5 waktu. Ini yang utama, yang inti, yang wajib. Ya, jangan sampai semangat sholat sunnah, tapi apa? Tidak semangat sholat wajib. Ya, semangat sholat taraweh, tapi sholat subuh nggak ketinggalan. Sholat subuh ketinggalan nggak sholat. Gitu ya. Semangat sholat sunnah, tapi sholat wajibnya terbengkalai. Nah, ini tertipu namanya. Padahal yang harus didahulukan adalah yang wajib dulu. Yang wajib betul-betul diperhatikan, karena ini yang wajib. Baru setelah itu disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Ya. Maka keutamaan sholat yang keenam adalah tadi sholat termasuk ya faktor terbesar yang menyebabkan seseorang dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu abitu ma'an nabi ma'ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pernah bermalam, abitu, kata bata yabitu, mabit. Nah itu ya, abata yabitu, kuntu abitu. Aku pernah bermalam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nginep di rumah Nabi ini sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pernah nginep. Ya. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Maka apa? Aku membawakan beliau air wudu. Oh, disiapkan oleh Rabi'ah air wudunya Nabi. Wa hajatihi, dan keperluannya Nabi. Kalau mau wudu, kalau mau sholat dipersiapkan. Ya. Tuh. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, airnya dibawakan, segala keperluan untuk sholat, untuk wudhu, siwak dan seterusnya disiapkan oleh Rabi'ah, ya, dipersiapkan. Faqala li, kemudian lihat Nabi mengatakan kepadaku, kepada Rabi'ah katanya, ya. Kemudian Nabi mengatakan kepadaku, sal, mintalah wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Lo coba bayangkan, Rasul itu manusia yang paling berterima kasih kepada semua orang. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada Rasul, Rasul juga akan membalas kebaikan itu bahkan lebih kalau bisa. Makanya menjadi sunnah ya, kalau kita diberikan kebaikan oleh seseorang, minimalnya kalau kita tidak bisa memberikan yang lebih, ya yang setimpal lah, kan gitu. Maka kalau kita tidak bisa memberikan balasan yang minimal yang setimpal, maka apa minimalnya? Mendoakan. Ya. Mendoakan. Mendoakan. Minimalnya didoakan. Semoga Allah berikan keberkahan, kemudahan. Ya. Sal, mintalah kepadaku wahai Rabi'ah. Kemudian fakultu, maka Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasul, tidak ada yang aku minta kecuali aku hanya ingin bisa menemanimu di surga. Coba bayangkan. Ya. Kalau kita disuruh minta sama Nabi, apa yang kita minta? Mungkin orang zaman sekarang ya minta rumah Rasul. Minta mobil Rasul. Saya minta kendaraan, saya minta tanah, saya minta. Orang zaman sekarang kan gitu. Tapi sahabat Rabi'ah, sahabat-sahabat Nabi yang dididik untuk cinta akhirat, tidak cinta dunia. Kalau seandainya cinta dunia, pasti yang diminta dunia. Wahai Rasul, saya minta 1 hektar kebun korma. Saya minta jabatan, saya minta uang. Kalau para sahabat dididik untuk cinta dunia,
dunia. Tapi para sahabat dididik oleh Nabi untuk mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunianya. Sehingga nggak ada apa-apa kehidupan dunia, kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Maka ketika Robiah suruh minta kepada Nabi, mintalah apa yang kamu minta, saya akan berikan wahai Robiah. Ya kan Nabi kan tinggal doa kan, dikabulkan. Minta apa kamu? Minta onta, minta kebun kurma, misalkan. Tapi apa? Robi'ah hanya meminta, ya Rasulullah, tidak ada yang aku minta kecuali aku bisa menemanimu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini cita-cita yang sangat agung. Cita-cita yang sangat tinggi. Yang dilalaikan oleh manusia. Ya. Maka ini harus menjadi cita-cita kita. Maka apa? Nabi memberikan solusi. Bagi siapa saja yang ingin menemani Rasulullah SAW di surganya Allah, maka sahabat Robi'ah mewakili kita. Ya, wahai Rasul, aku ingin menemanimu di surga. Aku nggak minta yang lain. Maka ini sebagaimana wakil daripada kita. Saya juga pengen Rasul. Kita sebagai umat akhir zaman, kita juga pengen. Wahai Rasul, aku juga ingin menemanimu di surgamu, di surganya Allah Subhanahu bersamamu, wahai Rasul. Maka apa? Nabi memberikan solusi. Bahkan ditanya lagi, awa ghairu dzalik, apakah kamu tidak mau minta yang lain? La huwa dzak, tidak Rasul. Hanya itu katanya, coba bayangkan. Hanya itu. Ya. Maka apa? Solusi Nabi bagi siapa saja yang ingin menemani Rasulullah SAW di surga, apa solusinya? Qala, Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku ya atas dirimu, dengan dirimu maksudnya, maka bantulah aku dengan dirimu memperbanyak sujud. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Maka siapa saja yang ingin menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka sewaktu di dunia dia betul-betul menjaga sholatnya untuk Allah. Maka sewaktu di dunia mereka betul-betul memperhatikan perkara sholatnya. Kenapa? Karena cita-citanya adalah ingin menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Maka kata Nabi tadi, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku dengan dirimu istiqomah sujud kepada Allah. Istiqomah sujud apa maksudnya? As-sholah, istiqomah, menjaga sholat 5 waktu. Ya. Maka kalau seandainya sahabat Robi'ah tidak bertanya seperti ini, tidak pernah minta, kita nggak ketahuan. Oh, ternyata apa? Sholat merupakan faktor yang terbesar yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Kita istiqomah betul-betul. Menjaga sholat 5 waktu, memperhatikan sholat 5 waktu, jangan sampai lalai, jangan sampai abai, apalagi jangan sampai meninggalkan sholat. Ya. Maka siapa saja di antara kita kaum muslimin melalui hadis ini yang ingin bertemu dan menemani Rasulullah SAW kelak di surganya Allah, maka solusinya adalah dia senantiasa istiqomah menjaga sholatnya sewaktu di dunia. Memperbanyak sujud. Ya, jadi setelah sholat wajib kita jaga, ya kita tambah dengan sholat sunnah. Sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam. Loh, ini kan, Masya Allah. Maka inilah solusi cara agar bagaimana kita dapat ya
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dapat menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara apa? Memperbanyak sujud, yaitu apa? Memperbanyak sholat. Tidak hanya kita sholat 5 waktu, ya. 5 waktunya jelas intinya dijaga, kemudian disempurnakan dengan sholat-sholat yang sunnah. Maka semoga dengan ikhtiar ini ya kita bisa ya bertemu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat menemani beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah ini sebagai cita-cita kita. Jangan sampai kita cita-cita dunia kita kejar ya dengan sungguh-sungguh dengan berbagai macam upaya keras, namun ketika cita-cita bersama Nabi, menemani Nabi di surga ini tidak ada. Ini dalam benak kita, ini bahaya sekali. Maka cita-cita kita juga harusnya tadi seperti Rabi'ah Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sekalian dan semoga kita senantiasa dapat istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat dan amalan-amalan yang lain, sehingga kita dapat menemani masuk dan menemani Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.